Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Matematika untuk semua. Cynthia Chandranaya dan tim bisa pecahkan rekor dunia. Mau tahu alasannya? Simak videonya sampai habis. Teman-teman, belakangan ini seorang YouTuber bernama Cynthia Chandranaya itu sedang naik daun. Sebenarnya sih kalau dilihat YouTube-nya, dia sudah cukup populer melihat jumlah subscribernya yang sudah lebih dari 1 juta. Tetapi belakangan ini banyak yang meragukan keaslian video yang dia buat. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti kasus ini, tentunya tahu apa yang saya maksud. Nah, bagi yang belum tahu, silahkan dicek YouTube Cynthia Chandranaya serta Instagramnya. Nanti teman-teman silahkan nonton beberapa videonya, kemudian baca komentarnya. Di situ ada pro dan kontra. Dan mudah-mudahan dengan teman-teman melihat video dan komentar-komentar orang yang mampir di channel tersebut, teman-teman bisa menangkap apa yang terjadi pada si CC ini nih. Nah, sudah banyak YouTuber yang mereact aksinya dan juga membedah editing-editing yang ada di videonya untuk menangkap bener nggak ya yang dilakukan itu adalah kemampuan aslinya atau bukan. Hanya untuk sebagian video ya, jadi tidak semuanya. Nah, nanti kalau setelah teman-teman lihat video-video reaksi, baik itu secara editing, baik itu secara silatnya, itu betul-betul kemampuan yang real atau bukan. Ya, silakan teman-teman simpulkan sendiri ya. Nah, karena kemampuan saya bukanlah dalam hal editing, kemudian bukan pula pada bela diri, khususnya silat, saya akan menanggapi beberapa hal di video-video CC dan juga timnya, tetapi dari sisi yang sesuai dengan kemampuan saya, yaitu kemampuan matematika. Ya, jadi nanti kita akan menanggapi beberapa klaimnya maupun video-videonya yang sudah beredar. Kemudian kita akan sedikit memberikan perbandingan yang tentunya akan melibatkan angka-angka. Disimak ya, di video yang ini kita akan membahas salah satu tim CC yang bernama Rido. Nanti kita akan membahas beberapa klaimnya dan kita harus melakukan sedikit perbandingan ya. Oke, mari kita lihat video yang pertama. Bam! Kaget lah saat itu saya. Dalam 7 detik saya langsung KO. Nah, di video ini kalau teman-teman lihat, Rido mengatakan bahwa dia dikalahkan oleh Cynthia Chandranaya dalam waktu 7 detik. Ingat ya, 7 detik. Oke, saya akan putarkan beberapa video. Yang pertama ini. So here it is, the new world record for fastest woman's knockout, 7 seconds. Estrada goes in and handles business. Ini KO dalam waktu 7 detik. Ya, kalau tadi Rido melawan CC itu Rido di KO dalam waktu 7 detik. Yang kedua adalah video yang ini. Ada yang kalah dalam waktu 5 detik saja. Nah teman-teman, saya sudah menunjukkan 2 jenis video. Yang pertama boxing wanita, di mana lawannya itu KO dalam waktu 7 detik. Kemudian yang kedua UFC, itu lawannya KO bahkan lebih cepat, yaitu 5 detik. Dan sebenarnya masih banyak lagi video-video KO tercepat dalam ajang tarung resmi, entah itu tinju, gulat, dan segala macam. Tapi saya putarkan 2 video saja ya untuk cukup mewakili. Nah, kalau kita lihat tadi pernyataan Rido bahwa dia kalah dalam waktu 7 detik melawan CC, itu kalau mungkin teman-teman lihat tidak ada yang istimewa. Tadi juga video yang saya putarkan bahkan 5 detik. Tapi kalau kita cermati baik-baik bahwa Rido dikalahkan dalam waktu 7 detik dan itu pertarungan beda gender loh. Beda gender. Kalau video yang saya perlihatkan tadi itu adalah pertarungan sesama gender, wanita dan wanita, laki-laki dan laki-laki. Berarti ini sangat istimewa dong. Di samping itu, Rido ini dari video-video yang saya sudah saksikan dan pernyataan-pernyataannya, dia itu bukan orang sembarangan. Artinya, dia sudah pengalaman di dunia bela diri. Dan sampai segitunya tetap aja dikalah dalam waktu 7 detik. Dan dia mengatakan bahwa CC tidak menggunakan kemampuannya 100%. Bayangkan kalau digunakan 100%. Mungkin saja KO-nya lebih cepat dari 7 detik. Rido sendiri mengatakan bahwa bisa saja dia menghadap Yang Maha Esa kalau misalnya digunakan 100% kemampuan CC. Benar nggak ya? Jadi kalau misalnya CC ini masuk ke dalam ajang tarung resmi, bisa saja dia meng-KO lawannya itu lebih cepat dari 7 detik. Karena tadi Rido saja yang dia lawan beda gender loh ya. 7 detik, belum 100% loh kemampuan yang dia gunakan. Nah, kira-kira kalau CC beneran masuk ke ajang tarung resmi, entah itu mungkin pencaksilat, entah itu MMA atau dan sejenisnya, kira-kira bisa nggak dia meng-KO lawannya kurang dari 7 detik? Menurut teman-teman gimana?
simpulkan sendiri ya. Yang kedua, mari kita lihat video yang tadi lagi. Dari mulai jogging 3 jam nonstop setiap hari. Nah, di situ Rido mengatakan bahwa dia latihan jogging hingga 3 jam nonstop tiap hari. Ya, ingat ini 3 jam nonstop tiap hari dan latihan-latihan lainnya. Oke, jogging memang biasa dilakukan oleh orang pada umumnya, terlebih atlet. Tetapi dilakukan 3 jam nonstop dan tiap hari, ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita lakukan sedikit perbandingan. Di sumber alodokter.com, frekuensi jogging yang disarankan adalah maksimal 3 kali per minggu dengan total maksimal 2,5 jam per minggunya. Perhatikan ya, 2,5 jam per minggunya. Teman-teman lihat tadi kan bahwa maksimal jogging dalam seminggu ini kalau frekuensi normal itu adalah 2,5 jam seminggu. Kalau tadi kita lihat pernyataan Rido bahwa dia jogging non-stop loh ya, 3 jam dalam sehari. Hitung total 6 hari saja dalam seminggu berarti 18 jam. Kalau kita bagi teman-teman, 18 dibagi 2,5 itu kita mendapatkan sekitar 7 kali. Berarti kalau dihitung-hitung, Rido itu punya kemampuan 7 kali lebih dibandingkan manusia normal atau aktivitas jogging pada umumnya. Hebat ya, 7 kali lebih lama waktu jogging dibandingkan manusia rata-rata. Jadi teman-teman simpulkan sendiri, benar nggak Rido bisa jogging sampai 3 jam sehari non-stop? Oke, mari kita lanjut ke bagian yang ketiga. Kita simak lagi video yang tadi ya. Mengangkat beban ratusan kilogram ya, tiap hari itu saya lakukan. Nah, selain lari 3 jam sehari, Rido juga di video tersebut mengatakan bahwa dia biasanya angkat beban itu ratusan kilo per hari. Perhatikan ini kata-katanya. Nah, di video tersebut tidak mengatakan spesifik 300 kilo, tetapi di situ sudah tertulis di subtitlenya 300 kg. Berarti sebelum video tersebut ditayangkan, harusnya Rido sudah lihat. Dan itu mungkin atas persetujuannya untuk diketik 300 kg. Berarti dia benar-benar mengklaim bahwa dia bisa mengangkat 300 kilo. Nah, di video tersebut, Rido tidak mengatakan dia bisa mengangkat beban dengan gaya apa ya, karena kan angkat beban ada beberapa tipe. Tapi kita ambil 2 sampel saja. Nah, sekarang mari kita lihat sedikit perbandingan. Kalau kita lihat artikel ini, di sini disebutkan bahwa seorang lifter Indonesia, Muhammad Fatir, itu dapat melakukan total angkatan 272 kg di kelas 61 kg. Perhatikan ya, total angkatan 273 kg di kelas 61 kg. Teman-teman, di artikel tadi, atlet tersebut bisa mengangkat total angkatan 273 dengan kelasnya itu 61 kg. Sementara, teman-teman, kalau kita anggap Rido bisa mengangkat dengan gaya lifter, berarti dia lebih jago. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di Instagramnya, dia mengaku bahwa beratnya itu 56 kg dan dia bisa mengangkat beban 300 kg. Ya, yang tadi atlet 61 kg, total angkatannya 273, lebih ringan. Sementara Rido ini berat badannya lebih ringan, total angkatannya lebih berat. Jadi hebatan mana? Atlet yang tadi atau Rido? Hebatan Rido ya. Berarti kalau dilihat teman-teman, Rido bisa memecahkan rekor dunia kalau seperti ini. Karena atlet yang tadi pun sudah memecahkan rekor dunia loh. Rido lebih hebat lagi. Oke, nah sekarang anggaplah Rido tidak mengangkat dengan gaya lifter seperti tadi. Kita lihat opsi yang kedua, yaitu gaya deadlift atau seorang deadlifter. Oke, mari kita lihat artikel berikut. Nah, kita lihat di sini, atlet angkat berat Islandia Hafthor Julius Bronson memecahkan rekor dunia. Rekor dunia angkatan deadlift dengan totalnya 501 kg. Nah, yang dilakukan Thor tadi itu adalah salah satu pencapaian rekor dunia. Dia mengangkat beban seberat 501 kg. Kalau Rido 300 kg, kalau Thor 501, berarti lebih hebat Thor yang tadi ya, karena beban angkatannya 501 kg. Tapi kalau teman-teman perhatikan, seorang deadlifter itu biasanya mempunyai berat badan itu yang lumayan banyak ya. Contohnya, Thor tadi itu kalau kita lihat sumber yang lain itu mengatakan beratnya 205 kg. Nah, kalau teman-teman perhatikan, seorang deadlifter itu rata-rata badannya besar-besar dan berat-berat. Karena dengan berat badan segitu besar, dia harus menopang beban yang juga sangat besar. Makanya mereka badannya rata-rata berotot dan besar.
Berarti kalau kita bandingkan, Thor 205 kg bisa mengangkat beban 501 kg. Kalau kita kasih perbandingan, 501 dibagi 205, hasilnya 2,4 atau 2,5 kg. Dengan kata lain, 1 kg berat badan Thor itu bisa menopang beban 2,5 kg. Nah, sekarang coba kita lihat Rido. Kalau tadi klaimnya mengatakan bahwa dia bisa mengangkat beban 300 kg dengan gaya deadlifter, maka kalau kita bagi, berat bebannya 300 kg, sementara berat badannya itu adalah 56 kg. Kalau kita bagi, hasilnya adalah 5,4 kg. Dengan kata lain, setiap kilo berat badan Rido itu bisa menopang beban 5,4 kg. Bayangkan loh, Thor saja hanya bisa menahan 2,5 kg tiap kilogram berat badan Thor. Berarti Rido ini punya kemampuan 2 kali lipat dibanding Thor yang tadi. Wow, ini luar biasa. Rido lagi-lagi bisa memecahkan rekor dunia jika dia mengangkat dengan gaya seorang deadlifter. Jago kan? Jujur sih, sampai sekarang saya masih menunggu pembuktian tentang beberapa klaim Rido ini. Kalau mungkin pembuktian tarung yang KO 7 detik itu mungkin agak sulit karena butuh lawan tanding. Begitupun dengan jogging. Masa kita harus nunggu 3 jam? Kan kelamaan. Tetapi untuk angkat beban, ini mungkin saya dilakukan. Entah dia ke gym atau kemana, disitu kan banyak beban kan, dan bisa saja lebih dari 300 kg. Kalau Rido betul-betul bisa mengangkat beban 300 kg, berarti terbukti dia bisa memecahkan rekor dunia. Dan saya salah satu orang yang mendukung dia. Tentunya Indonesia pasti bangga punya ex-atlet maksudnya, yang bisa memecahkan rekor dunia angkat beban. Nah, tapi sampai sekarang kayaknya dia belum ada waktu untuk membuktikan. Kita tunggu saja ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Lain kali kita akan membahas bagian kedua dan bagian ketiga tentang CC dan timnya bisa memecahkan rekor dunia. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam warung matematika, matematika untuk semua. Rido bisa mengangkat beban 300. Kalau saya bisa mengangkat beban 600. Tapi mungkin 600 gram aja dulu ya. Kayaknya kalau 600 kilo mau patah tulang saya.